Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salwa Sabita yang saat ini sedang berkuliah pada jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan IPS dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah artikel ilmiah yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nurinovianti Afidah serta Ibu Nur Hasanah. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Baik, artikel ilmiah ini berjudul Media Film Meningkatkan Problem Solving dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun abstrak pada artikel ini adalah manusia memerlukan pengarahan serta bimbingan dalam menjalani hidup agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pendidik yang baik adalah pendidik yang senantiasa mengupayakan segala hal untuk muridnya dalam melangsungkan pembelajaran agar tetap efektif sebagaimana mestinya. Film memang menjadi media yang menarik untuk dijadikan sumber belajar, dikarenakan saat ini para siswa memiliki kebiasaan menonton di bioskop sebagai tren di kalangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu media pembelajaran melalui film, untuk mengetahui urgensinya terhadap perkembangan problem solving mahasiswa, serta untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara problem solving dengan pembelajaran IPS. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka sebagai proses pengumpulan data serta fakta yang diolah kemudian diringkas oleh penulis agar mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, penulis juga menggunakan metode kuesioner sebagai bagian dari proses penelitian ini. Media audiovisual sebagai salah satu sarana alternatif dalam penguatan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Berdasarkan angket kuesioner yang dibagikan, mereka menyatakan bahwa dengan menonton film menjadikan mereka sebagai orang yang berpengalaman tanpa melakukan. Sejalan dengan salah satu pendekatan program pembelajaran IPS, menyatakan bahwa pembelajaran IPS tidak bisa diskusi tanpa adanya problem solving. Begitu pula dengan problem solving yang tidak bisa jauh dengan permasalahan ilmu sosial. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media film sebagai problem solving dalam pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial sangat efektif di tengah adanya kemajuan dalam bidang teknologi. Adapun salah satu saran yang dapat diajukan peneliti adalah perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya pemanfaatan penggunaan media pembelajaran di dalam kelas, terutama media audiovisual yang salah satunya berupa film. Dalam rangkaian kehidupan di dunia ini, setiap orang memiliki ceritanya masing-masing, termasuk memiliki masalahnya masing-masing. Terkadang, untuk menyelesaikannya perlu pengalaman juga pemahaman agar tidak terjadi kekacauan atau terbentuknya konflik baru akibat permasalahan yang semakin menjadi-jadi karena ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapinya. Melalui pendidikan, manusia dibentuk untuk menjadi seseorang sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Bahkan pemerintah di Indonesia mewajibkan semua warganya untuk menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun. Namun permasalahannya adalah dalam 12 tahun tersebut cukup lama serta memiliki kecenderungan peserta didik akan cepat bosan dan jenuh. Apalagi jika ia kehilangan motivasinya dalam belajar. Hal tersebut tentu menjadi sebuah masalah serius. Oleh karena itu, peran pendidik dalam proses pembelajaran sangat penting bagi keberlangsungan peserta didik dalam kegiatan belajar. Berkaitan dengan itu, metode yang saat ini tengah digandrungi oleh para pendidik muda ialah metode e-learning dan audiovisual. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai dasar dari penelitian ini, yakni: pertama, apa itu media pembelajaran melalui film? Kedua, apa urgensinya terhadap perkembangan problem solving mahasiswa? Dan yang ketiga, bagaimana problem solving dapat dikaitkan dengan pembelajaran IPS? Pada bagian metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka sebagai proses pengumpulan data
serta fakta yang diolah dari berbagai pustaka untuk kemudian disatupadukan serta diringkas oleh penulis melalui rangkaian bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian. Diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan diinterpretasikan hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun penulis juga menggunakan metode kuesioner, yakni merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi kuesioner bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa angket. Di dalamnya terdapat instrumen respon mahasiswa jurusan Pendidikan IPS UPI angkatan 2021 dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Selanjutnya, adapun hasil dan pembahasan. Media pembelajaran melalui film. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam pendidikan sebagai salah satu aspek yang membantu jalannya pembelajaran agar semakin efektif. Adapun manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam aktivitas pembelajaran adalah: yang pertama, pengajaran akan lebih menarik. Yang kedua, makna dari bahan ajar akan semakin jelas. Yang ketiga, metode pembelajaran akan semakin bervariasi atau tidak monoton. Yang terakhir, siswa tidak hanya mendengar isi materi dari guru saja, melainkan melakukan berbagai aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, media pembelajaran dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, ada media audio, yang kedua, media visual, dan yang ketiga adalah media audiovisual yang akan dipakai dalam penelitian ini. Tujuan dari pembelajaran media audiovisual adalah yang pertama dari segi kognitifnya, yaitu dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Kemudian, dapat menunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Selanjutnya, melalui media audiovisual dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Serta, media audiovisual dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi siswa. Adapun dari segi afektifnya, yang pertama, media audiovisual merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi dalam segi afektif. Kedua, dapat menggunakan efek dan teknik. Media audiovisual dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Selain itu, dari segi psikomotoriknya, media audiovisual merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Selanjutnya, dengan alat ini dijelaskan baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah urgensi media film terhadap perkembangan problem solving. Mengaitkan dua kondisi antara perkembangan zaman dan serba berbasis online, para remaja berada pada masa transisi yang membutuhkan kemampuan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dialami secara mandiri. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk membangun remaja yang tangguh dalam era teknologi informasi dan digitalisasi adalah dengan memberikan pemahaman mengenai pemecahan masalah atau problem solving. Kemampuan pemecahan masalah bagi remaja merupakan bentuk kualitas dari berpikir kritis. Guru maupun pendidik merupakan salah satu pihak yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengatasi masalah. Salah satunya adalah dengan menerapkan media layanan ataupun pembelajaran dengan menggunakan media film. Dengan media film ini, diharapkan dapat mendorong peserta didik agar terbawa dalam situasi nyata yang dibangun dalam setiap adegan yang ditayangkan. Sehingga, dalam dunia nyata, mereka sudah tidak merasa asing dengan kejadian atau permasalahan yang datang. Karena melalui film tersebut, sudah diberitahu bagaimana langkah selanjutnya dalam menghadapi kejadian yang serupa. Berdasarkan angket kuesioner yang dibagikan, banyak responden yang menyatakan dampak positif setelah menonton film, baik itu sebagai hiburan ataupun sebagai media pembelajaran. Begini kata mereka. Jadi tahu nih mana yang baik sama yang buruk, banyak pelajarannya yang bisa diambil. Jadi lebih peka terhadap situasi yang sedang dihadapi. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan problem solving dengan pembelajaran IPS. Dalam realitanya, pembelajaran IPS selain menggunakan teori,
perlu melakukan aksi turun ke lapangan untuk memicu peserta didik dalam menghadapi permasalahan sosial di dunia nyata. Namun, untuk ikut andil secara langsung terhadap masalah sosial yang ada, peserta didik dikhawatirkan akan terkena culture shock akibat suasana ataupun budaya permasalahan yang baru ditemui atau asing. Untuk menjadikan siswa yang handal dalam problem solving, tentunya erat kaitannya dengan pembelajaran IPS. Karena pada hakikatnya, kehidupan manusia adalah sebuah sistem. Masing-masing aspek saling berkaitan dan menunjukkan adanya proses sebab akibat. Karena itu, IPS dapat diartikan sebagai suatu studi mengenai interrelasi ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Sejalan dengan tujuan ilmu pengetahuan sosial yakni mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media film sebagai problem solving dalam pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial sangat efektif di tengah adanya kemajuan dalam bidang teknologi, sehingga dalam realisasinya, peserta didik dapat mengasah serta meningkatkan kemampuan kognitif problem solving-nya melalui media film sebagai media audiovisual yang dijadikan sebagai media paling efektif dalam menerapkan serta memvisualisasikan sebuah teori, pernyataan ataupun peristiwa. Sehubungan dengan itu, media pembelajaran dengan menggunakan film juga dapat membantu pendidik dalam menyampaikan sebuah materi, terutama materi sosial yang diperlukan prakteknya dalam dunia nyata. Media film hadir sebagai bentuk penyertaan seseorang ke dalam suatu keadaan yang seolah-olah nyata, sehingga dalam penayangannya dapat menjadikan seseorang masuk ke dalam peran dalam film dan dapat mengaplikasikannya di dunia nyata saat menghadapi permasalahan yang belum pernah ditemui di dunia nyata, tetapi pernah menemukannya di dalam film yang sekaligus disertai dengan penanganannya yang tepat. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti sebagai bentuk kepedulian terhadap tema yang diangkat dalam penelitian ini, yang pertama adalah perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya pemanfaatan penggunaan media pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua, perlu meningkatkan fasilitas pembelajaran di setiap kelas. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan berbagai media, salah satunya media audiovisual, yakni berupa film. Selanjutnya yang ketiga adalah film yang digunakan dalam pembelajaran harus dipilih oleh guru berdasarkan kesesuaian film dengan tujuan dan materi pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sistematika penugasan, serta sistematika penilaian sebagai indikasi dalam kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan kurikulum dan capaian tujuan yang dituju. Sekian pemaparan artikel yang saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dicek melalui link drive berikut yang nantinya akan dicantumkan dalam deskripsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.